Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Romo Antoro, dalam Renungan Harian, Jumat 28 Oktober. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik, Pesta Santo Simon dan Judas Rasul. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 6 ayat 12-19. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus mendaki bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Judas anak Yakobus, dan Judas Iskariot, yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari ini ada dua peristiwa penting bagi kita, yaitu peringatan Sumpah Pemuda dan Pesta Dua Rasul, Santo Simon dan Santo Judas. Sebagai bangsa Indonesia, kita diingatkan akan peristiwa bersejarah bangsa ini, akan komitmen bersama untuk membangun semangat persatuan dengan bertanah air, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Sebagai orang Katolik, kita diingatkan akan keteladanan dua rasul Yesus yang berkomitmen dalam mewartakan kabar gembira ke berbagai tempat. Gereja merayakan pesta dua rasul, Simon orang Selot dan Judas Tadeus. Mereka berdua adalah termasuk himpunan 12 rasul. Dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan bagaimana Yesus memanggil dan memilih para rasul. Sebelum memilih, Yesus berdoa, memohon petunjuk dari Allah Bapa terlebih dahulu. Dikisahkan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Tuhan Yesus memberikan teladan yang sangat baik dan nyata kepada kita. Teladan berdoa sebelum mengambil sikap, mengambil keputusan yang sangat penting dalam hidup ini. Allah perlu dilibatkan agar keputusan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Terang Roh Kudus dimohon agar membimbing kita. Masih ingatkah kita siapa saja 12 rasul Yesus itu? Mereka adalah Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang disebut orang Selot, Judas anak Yakobus, dan Judas Iskariot. Saudari-saudaraku yang terkasih, Simon disebut orang Selot yang artinya setia.
karena ia amat taat setia kepada hukum Yahudi. Simon menyerahkan hidupnya untuk mewartakan Injil. Bersama para rasul yang lain, ia menerima karunia Roh Kudus pada hari Pentakosta. Menurut tradisi, ia pergi ke Mesir untuk mewartakan Injil. Selanjutnya ia pergi ke Persia bersama dengan Rasul Santo Yudas. Mereka wafat sebagai martir di sana. Santo Yudas disebut juga Tadeus, yang artinya si pemberani. Yudaslah yang mengajukan kepada Kristus pertanyaan yang terkenal pada perjamuan malam terakhir. Yesus mengatakan, "Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Santo Yudas bertanya, "Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia." Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia." Santo Yudas Tadeus dikenal sebagai santo pelindung perkara yang sulit atau hampir tidak ada harapannya. Umat beriman mohon bantuan doanya ketika tampaknya hampir tidak ada harapan sama sekali atas persoalan mereka. Seringkali Tuhan menjawab doa-doa umatnya karena bantuan Santo Yudas Tadeus ini. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.